Você tem mel, jeito que me leva pro céu, corpo de tirar o chapéu, desleixo, remeleixo numa dose muito louca, uma voz pouco rouca é mel. Selamat pagi. Eu passo tudo no papel. Jadi kalau udah bangun, yang pasti hal pertama itu aku akan minum air yang banyak. Karena tumbler akan aku bawa kemana-mana, jadi even aku pergi tidur pun tumbler aku taruh di samping ranjang. Hari ini cerah nih, harus siram tanaman dulu yuk guys. Karena memang tanaman Jason banyak banget di rumah nih. Let's go, let's check it out. Pertama-tama kita pakai sandal dulu. Sandalnya gemes kan? Kan hiu guys. Oke, ini dia my plants. Wuhu. Ini my backyard ya guys ya. Jadi ini hanya lebarnya cuma 1 meter kali mungkin 5 meter doang. Tapi full dengan tanaman. Langsung kita mulai. Ngambil airnya di sebelah sini. Aku tuh beli tongkat ini dari Amerika guys. Jadi aku bawa tongkat ini tuh dari US karena di Indonesia kagak ada. Ini fungsinya dicolok ke selang. Ya kan? Bener gak sih? Ya bener. Terus kita nyalain air. Jadi ini fungsinya untuk menggapai tanaman bagian atas tuh. Karena banyak banget tanaman yang aku jalanin ke atas kan. Pohon plumeria ini aku baru tanam sekitar 2 minggu yang lalu sih, tapi udah berbunga guys. Aku hobi tanaman tuh udah 7 tahun sih. Jadi pas lagi pandemi kemarin semakin parah lagi karena kan banyak kan teman-teman yang jadi seneng tanaman ya. Jadi tanaman-tanaman yang dulu dengan harga yang lumayan oke gitu, terjangkau untuk beli, udah aku koleksi. Pas pandemi harganya naik, jadinya aku ikutan jualan tanaman dong. Tahu nggak sih, daunnya sampai ada yang kena 25 juta, 20 juta. Itu tuh tanaman yang ini nih, tuh. Jadi tuh dulu berkisar harga masih ada sampai dari 500-an sampai 20 jutaan, 30 jutaan tuh nah gitu. Hanya tanaman doang. Jadi dulu itu Jason pernah berjualan tanaman gitu pas lagi pandemi, dimana harga tanaman itu tiba-tiba naik sedemikian rupa begitu ya. Tapi karena setelah selesainya pandemi harga tanamannya biasa lagi, ya udah Jason stop lagi. Jadi kembali lagi sebagai kolektor gitu. Paling favoritnya aku ya, sebenarnya paling favoritnya aku nggak terlalu penting-penting banget sih. Dan nggak terlalu mahal-mahal banget. Nah, jadi yang paling favorit itu ini sih, aku. Lucu banget, bentukannya kayak pesawat terbang guys. Aku punyanya dari punya 1 daun doang. Kalau nggak salah aku beli dengan harga 3,5 juta 1 daun. Ya. Terus sekarang udah lumayan gede nih, potnya di bawah. Nah ini nih tanaman yang sedaunnya 20 juta. Kemarin tuh. 20 juta, 25 juta. Sedaunnya. Namanya Bility variegata. Jadi dia batangnya oranye, daunnya hijau tapi ada variegatanya, warna putih. Terus kalau dilihat di samping dari daunnya itu ada garis warna merah gitu. Tuh. Lucu banget. Terus ini juga ada yang termasuk favorit. Ini termasuk yang favorit banget guys. Ini tuh kalau aku bilang bentukan daunnya itu kayak dia ada tekstur daunnya kayak otak begitu. Ini jenis alocasia. Bagus banget. Yang gede ini adalah tanaman pertama aku guys. Dari daunnya sekecil ini, percaya nggak? Daun sekecil ini aku tanam sampai segede gini dan ini sudah dipotong beberapa kali. Jadi ini adalah tanaman pertama, namanya Monstera Thai Constellation. Kenapa disebut Constellation tuh memang karena corak variegatanya tuh kayak di galaksi gitu loh, kayak di luar angkasa, makanya namanya Constellation. Itu bicolor, lucu banget deh. Kalau baru tumbuh atasnya hijau, bawahnya merah dia. Tuh, bawahnya merah. Ini biasanya ada di Kalimantan sama Papua. Ini sampai dari luar negeri sih. Jadi yang ini tuh Filipina,
Alocasia Philippine. Jadi tangkainya dia bercorak-corak, bagus banget sih. Ini juga aku rawat dari kecil banget, dari segini lah. Jadi segede gini. Dulu pernah ditawar 20 juta mau diangkat orang, aku nggak mau jual. Karena ini adalah tanaman kesayangan suami aku. Tanaman pertama bagi dia dan tanaman kesayangan dia sampai dengan sekarang. Jujur, suami. Jujur suami kalau tanaman. Cuman ya kadang-kadang aku juga suka ngelakuin sih. Jadi aku yang suka, beb, aku aja deh. Karena menurut aku ngerjain tanaman, siram tanaman, atau ganti pot, ganti tanah, apapun lah yang berkaitan dengan berkebun, itu bener-bener stress relief banget buat aku. Alright guys, tanaman di belakang udah kelar ya. Sekarang saatnya kita ke bagian depan. Ih lucu banget sih, ini foto anak kesayangan aku, Anabul. Yang ini Capo, adiknya. Yang ini kakaknya, Baso. Jadi kita ketemu ya sama mereka ya. Alright, rumah udah bersih nih, tuh. Aku nggak punya mbak, jadi aku bersih rumah sendiri. Hitung-hitung olahraga guys. Olahraga gratis kalau bersih-bersih rumah sendiri. Right. Well, this is my front door. Tada! Bagian sebelah nggak apa-apa ya guys, itu dipagerin karena lagi ada konstruksi. Tapi it's okay, tanaman aku tetap cantik. Ini juga baru-baru aku pasang banget loh, batu-batu putih ini aku pasang sendiri juga sih. Jadi I don't know if it's gonna be perfect, but anyway I like it. Ini adalah monstera yang bukan variegata tapi yang pertama yang aku punya di rumah. Jadi gila ngelihat tanaman ini pas tumbuh satu persatu, wah bikin aku bahagia banget. Apalagi pas bolong-bolongnya kebuka tuh. Udah gede banget ini. Dan aku sengaja aku tumbuhin di samping tabung filter aku, filter air. Jadi tabung filter airnya biar nggak kelihatan sama orang kalau lagi lewat-lewat gitu loh. Jadi ketutupan sama daun-daun indah sini kayaknya. Alright, let's start. Guys, ini adalah halaman depan aku ya. Sebenarnya cukup simple sih. Aku cuma pengen rindang dan kalau bisa tuh pohon-pohon itu bisa nutupin rumah biar orang tetangga-tetangga tuh nggak bisa ngintip di dalam rumah itu Jason lagi ngapain ya gitu ceritanya. Jadi ini pohon yang paling besar ya, kita start ya. Ini pohon yang paling besar, ini pohon bodi. Selain itu ini juga ada pohon plumeria. Ini lama banget tumbuhnya, oh my god. Ini lama banget tumbuhnya. Pohon ini dari sekecil gini jadi segede gini guys. Ini cuma butuh waktu mungkin 3 tahun kali. 3 tahun lah, 2,5 tahun bisa segede gini. Ini benar-benar lebih tinggi dari rumah sekarang. Tapi ini sama waktunya ditanam ke tanah, sama. Sampai sekarang cuman segini doang. Hello, habisin air Anda, hello. Nah ini ada yang unik juga. Biasanya kalau misalnya tinggal di area pantai Dekapuk, kagak ada tuh yang namanya pohon pepaya guys. Kamu lihat dulu, pohon pepaya di depan rumah Ai. Gede banget, tuh. Jadi ini awal mulanya dulu aku ada mbak kesayangan aku ya. Umurnya udah 50-an deh. Saat dia kerja sama aku tuh udah 50 pas gitu. Jadi pas dia kerja di sini aku biarkan kamu mau tanam apa aja silahkan, yang penting kelihatan bagus. Salah satunya yang dia tanam itu adalah pohon pepaya. Dan ini aku keep on taking care of. Hai, ada tetangga guys lewat. Jadi aku keep on let it go gitu ya, let it grow. Karena menurut aku jarang di daerah utara ada pohon pepaya dan ini benar-benar Indonesia banget. Jadi menurut aku kalau misalnya ada pohon pepaya gampang ngasih ojek online tahu. Itu loh mas, rumah yang ada pohon pepayanya, di pic cuma ada satu, gue doang. Nah ini nih. Wah matahari cerah banget guys, saatnya kita pergi olahraga.
Philip. Nikah itu tanggal 14 Februari 2021. Paginya tuh aku siaran dulu insert pagi. Jadi aku udah insert pagi jam 6.30 sampai jam 7.30 bareng sama Rian Ibram. Terus pas lagi bikin rambut aku ingat, aku minta tolong sama orang hairdo-nya. Mbak Ada, saat itu Mbak Ada boleh jangan kemana-mana enggak? Nanti abis syuting insert pagi boleh cepolin Jesslyn enggak? Mbak Ada bingung, biasanya Jesslyn tuh nggak pernah diminta aneh-aneh gitu, apalagi setelah kerja gitu kan. Emang Cici mau kemana? Aku mau pemberkatan, aku bilang gitu. Oh mau ke pemberkatan saudara? Enggak Mbak, ke pemberkatan aku. Hah? Lu gila? Rian tuh langsung dengar. Rian tuh langsung, lu gila? Hah? Kamu mau pemberkatan, kamu mau nikah nanti di gereja, tapi kamu siaran dulu paginya. Dan aku juga mendoakan yang terbaik untuk sahabatku, host Insert Trans TV Jesslyn Lim, yang hari ini pemirsa dia akan melaksanakan pernikahannya, pemberkatannya hari ini di tanggal 14 Februari di Valentine's Day. Di hari Valentine aku tuh happy banget, kita doain ya pemirsa ya, semoga. Nah kalau pagi bawa jalan anjing, anjingnya mau pipis dulu. Setiap pagi nih begini nih, yang putih namanya Baso. Tahun ini usianya 5 tahun. Jadi bulan depan sih dia baru berulang tahun ya. Kalau yang ini 4,5 tahun berarti. Let's go, Chapo. Let's go. Sini, Baso. Come on. Ya. Let's go to this. Ya. Are you happy? Sebenarnya kebanyakan kalau gue bawa jalan anjing, bukan gue yang bawa jalan anjing guys. Tapi anjing yang bawa jalan gue. Siapa yang paling romantis? Momen paling romantis? Who is the most romantic and the most romantic moment? Okay, 1, 2, 3. No one. Yeah, no one is true. It's right. Moment terbaik Kalian. Your best moment. Easy. Getting married. Getting married, Yeah. It was nice. Aku tuh sederhana banget. Yang mewah hanya dress aku dari kakak Ivan Gunawan. Jago masak, who cook best? Oh, Easy. Jess. I'm very lucky. She's not only beautiful, amazing personality, but she's one of the best cooks I ever met. Amazing cook. So I'm very lucky. Full package. So I'm very lucky. Her Indonesian food is very good. Everything you make is good, man. Yeah. Dia suka request sih. Jadi kalau misalnya aku nanya, Beb lagi pengen makan apa? I feel like eating burger. Ya udah kita bikin burger gitu. Terus kalau misalnya, Beb, what do you feel like? Fried rice, tapi mau pakai kecombrang. Ini anak bule. Tapi nasi gorengnya mau pakai kecombrang. Hello. Paling bucin. Bucin, you know, bucin. Buta cinta. Like blind love, like so in love. Who's so much in love? Either me to you or you to me. Oh, 1, 2, 3. Both. Same. Yeah. I was gonna say that. Alright, langsung ketemu di tempat lapangan pedal ya, deket banget kok sama rumah. Jadi di area komplek, makanya kalau kamu mau olahraga tuh cari tempat yang deket biar nggak habis waktu dan niat olahraganya tuh nggak keburu hilang kalau mau pergi olahraga. Oke, let's go! Let's go! Alright guys, kita udah sampai ke lapangan pedal yang ada di Peak. Ini deket banget sama rumah. Dan hari ini banyak sekali komunitas dari pedal Indonesia yang datang main bareng. Jadi seru banget. Ayo kita lihat ya, kira-kira permainan pedal itu seperti apa sih? Let's go. Nah, bedanya pedal sama tenis, pedal itu dia ada kaca seperti ini. Jadi pedal itu banyak bouncingnya. Jadi kalau misalnya bolanya bounce ke belakang kaca, itu masih bisa dipukul lagi. Masih belum terhitung out gitu.
Nah, kenapa aku bisa mulai main paddle? Pertama, aku akuin banget, aku tuh koordinasi permainan game, sport apapun tuh aku kurang. Dengan bola gitu tuh aku kurang banget. Jadi orang kirain, wah Jason tinggi banget, pasti dulu pemain basket. Kagak. Aku kenalin ke coach aku langsung ya. Hello! Ini ada Crazy Rich Pig, ada Helena Lim. Ini dia juga baru main keempat kalinya. Tapi kedua kalinya dia main, ikut kompetisi, dia langsung dapat medali emas. Gila nggak? Hebat kan? Tuh. Ini dia coach aku. Ini adalah coach Aryo. Jadi sebenarnya Jaslyn baru kedua kalinya ya main ya. Cuman udah mendapatkan kesenangan saat main paddle kemarin ya. Dan improvementnya udah kelihatan kan ya coach? Udah oke banget lah, udah bisa main dia. Bangetnya sih enggak sih pemirsa ya, jadi cuman oke aja gitu. Lebih perpaduan antara tenis sama squash sih sebenarnya. Oke, jadi perpaduan tenis dan squash lahirnya paddle begitu ya. Iya. Tapi ini juga apa namanya racket ya? Iya. Racketnya nih berbeda juga tuh. Itu beda. Lihat. Dan katanya ada beda-beda level, beda-beda paddle-nya juga. Jadi ini agak kasar begitu ya. Iya, ini yang medium. Beginner. Kenapa harus kasar kalau beginner? Bukan beginnernya sih harus kasar. Beginner itu lebih kepada beratnya. Oke. Terus kemudian materialnya. Oke. Kalau untuk Lebih ringan. itu dia lebih soft core-nya. Lebih Jadi soft. pada saat dia mukul, bolanya nggak terlalu susah untuk dikontrol. Oke. Kalau untuk yang advance, untuk yang pro, dia lebih keras. Jadi powernya lebih gede. I Tapi lebih susah dikontrol bolanya. Oke, Jadi oke, perlu oke, skill oke. yang lebih tinggi lah. Agak-agak lumayan tricky sih. Jadi bolanya itu kalau bisa harus kena itu di tengah pedal. Jadi suaranya tuh garing, tek gitu. Tapi kalau di samping-samping, wah melenceng. Pertama kali aku main, waduh melenceng semua ya. Kemana-mana, servis juga nggak jago-jago. Tapi sekarang aku udah bisa servis. Mari kita buktikan gimana, oke? Pemanasan dulu guys, supaya gak sakit-sakitan nanti setelah main ya. Ingat tangan di stretching. Karena nanti pasti menggunakan otot-otot tangan dan lengan ya. Oke, ini adalah Coach Ari ya. Coach Ari adalah ketua dari PPSI juga. PPSI panjangnya apa sih Coach? Perkumpulan Padel Seluruh Indonesia. Perkumpulan Padel Seluruh Indonesia. Aku udah termasuk belum sih dalam perkumpulan? Udah dong, kami udah belajar. Tangannya tuh nggak boleh nempel, jadi harus kira-kira ada bola di sini. Ini abis ini orang yang main bola ini agak bau kayak. Masih belum banyak nih buat kamu yang pengen tahu ada di mana, cuma baru ada di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan hanya untuk daerah Jabodetabek ya. Tapi Bali tuh udah banyak, cuman di Bali tuh yang main bule semua guys. Jangan mau kalah sama bule, hello. Ngomong-ngomong kita begini mah jago juga kok, biasa main sekali dua kali udah bisa menang. Ini nih, ada pemenangnya nih. Coba kita tarik nih. Nih. Wah. Nih. Ini Helena Lim ya, Crazy Rich Pig ya. Ini gue kasih tahu. Ini udah berapa kali sih main Gue main ketiga nih. Ini baru main ketiga. Tapi tadi ngeliat ya, dia mainnya tuh kayak wah, udah kayaknya cepet banget gitu. Soalnya aku ada basic main tenis. Nah aku mau nanya, kemarin si Helena ini sama Anin baru main pedal Juara kedua, dia juara satu, bisa dapat Medali emas. medali emas. Itu gimana sih ceritanya? Siapa sih yang ngajakin pertama? Siapa yang ngajakin ikutan Gue kompetisi? diajak si Rocky. Oke, diajakin Rocky. Dipaksanin. Dipaksa Anin Dia Putri ya, Putri Anindia Indonesia Putri. 2015. Gue dibilang dia. Besoknya tanding, hari ini gue dikasih latihan sebentar. Malamnya kan? Malamnya. Jadi misalnya besok nih tanding pagi, dia malamnya baru datang latihan. Baru latihan sejam. Sejam doang? Bohong lo. Sejam doang. Satu jam doang? Iya. Sama coach siapa?
Coach Ari. sama Coach Ari. Aryo. Terus sama main-main. Main-main terus besokannya pagi nggak pakai latihan. Agak. Langsung. Ditarik. Langsung aja gitu. Gue udah mau nyerah, gue udah nyerah, dia nyerah nggak main. Terus gue lihat yang main, oh gini doang. Ini. Ada tipsnya nggak? Tips dan trik supaya bisa sejago Cici? Pukul aja, berani-berani dulu. Pukul aja berani-berani dulu. Nggak masuk juga nggak apa-apa, nanti baru lama-lama kontrol. Yang penting beraniin diri dulu ya. Iya. Aku harus ngapain? Oh, aku harus masak guys. Jadi aku harus belanja. Terus aku harus masak dulu buat makan siang aku dan suami di rumah. Setelah itu kita akan pergi ke studio karena ada kerja hari ini. Oke, let's go. Hai guys, aku sudah di supermarket. Saatnya kita berbelanja supaya untuk masakin suami yang paling fresh apa. Let's go. Ini adalah tas belanja aku yang paling fenomenal. Ini dari kulit pohon dari Papua. Apa coba ya? Entah dari akarnya atau dari kulitnya. Tapi ini tuh nggak bisa rusak, nggak bisa robek. Jadi mau diisi sebanyak apapun tuh nggak bakal putus. Organik, tidak menggunakan plastik. Ini tuh daging-daging cold cuts. Jadi gampang banget kalau kamu mau bikin sandwich, apalagi kalau pasangan kamu bule ya kan. Kalau dia lapar langsung aja panggang roti, taruh butter, taruh daging-dagingan ini dan sebuah keju gitu ya, di toast, jadi deh. Tapi sebenarnya satu juga sih kuncinya kalau mau masak ya, harus fresh semua makanannya. Apalagi Philip tuh nggak bisa ya istilahnya kita masak pagi. Kan biasa kalau orang Indonesia masak pagi sekali doang, dimakan 3 kali. Kalau nikah sama bule, dia mau makan 3 kali di rumah, kau masak 3 kali di rumah. Kau masak 3 kali di rumah. Kau masak 3 kali di rumah. Gitu gitu. Lelah kan. Baik sih baik, lelah juga. Udah gak ada orangnya berani ngatain. Makasih. Urusan dapur full 100% Jaslyn. Suami aku di dapur cuman bikin kopi doang. Suruh masak mie instan, goreng telur, masak nasi itu nggak tahu. Jadi bener-bener laki gitu. Pokoknya yang pakai tenaga, ngebor-ngebor, nah itu dia. Let's go. Udah rutinitasnya udah kita ikutin lah full. Sekarang momennya aku harus pulang masakin makanan buat suami aku dan aku. Karena malam ini aku ada kerja lagi. Jadi aku harus pergi syuting. Tapi sebelum itu kita harus masak dulu jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar ya kan. Dan I will see you later ya. Di studio ya. Oke? Di backstage kita di insert. Oke dong. Ya udah, see you. Bye. Hai guys, ketemu lagi dong. Nah, tadi kan kita udah main paddle, udah olahraga ya kan, udah bersih-bersih rumah, udah masak juga buat suami, udah makan. Sekarang ketemu suami di kantor. 안녕하세요. Opa Jeju. 안녕하세요, Bu. Annyeong Jose, walangkal Jose ya. Oke. Nah ini dia kita hari ini siaran bareng ya di Insert Siang ya. Memang kita nggak bisa terpisahkan ya. Memang nggak satu bisa. Satu rumpun, satu suku, satu ras, Betul. satu kampung halaman semua. Sih. Asal jangan satu kamar ya, Bu. Asal jangan satu kamar ya, Bu. Jangan, udah punya bini, aku pun punya suami. Hello, bisa dibayi nanti kita ya sama pasangan masing-masing. Tapi pas ini kita hari ini semangat banget ya buat ngasih informasi buat semua orang. Yep. Tapi kali ini informasinya berbeda. Behind the scene-nya kita pengen kulik buat kalian semua. Bener banget ya. Dari tadi ini Dodi lagi bingung sama rambut gue nih. Nah tuh,
Kalau kalian ngerasa biasanya cewek tuh persiapannya lebih lama, no. Kalau di sini cowok persiapannya lebih lama, bener gak Don? Lebih lama, Betul. lebih ribet, Tuh. lebih banyak maunya. Tuh, denger kan? Jadi udah nggak tabu lagi kalau cowok sekarang harus menjaga penampilan. Setuju? Setuju dong. Yes. Koko tadi habis ngapain? Seperti Daddy Dodi yang ngasih, Aduh. yang kemarin kan habis buang kantong mata. Bisa nggak sih pas acara Ideli kita nggak ngebicarain Dodi Sudrajat? Capek deh Soalnya gua. kan juga Dodi. Oh iya benar juga ya, ini Daddy Dodi. Daddy Kalau ini Dodi. Daddy Dodi, kalau itu Bapak. belum. Tapi yang pastinya Dodi ini bikin rempeyenya enak banget guys. Susah. Dan Kita berdua ini adalah langganan yang paling setia ya. bikin rempeyek enak dan paling enak adalah boleh ngutang. Nah, iya, aku juga ngutang. Aku masih ngutang, aku ngutang banyak loh. Aku ngutang sama Dodi, berapa? 3 kotak rempeyek. Kau bungain lah. Terus udah Sehari gitu, 1.000. Aku ngutang makeup artis Mas Rudi beli sambel, aku belum bayar, udah seminggu. Itu loh pekerjaan gue, ngutang guys. Kayaknya udah operasi gitu kayak jedar, padahal kagak ya kan sih. Ini masih natural loh muka gue. Beneran, sumpah. Ngeliat aja nanti kalau misalnya ngebuka Facebook, foto-foto dari zaman SMA sampai sekarang, masih tetap sama. Original. Sebenarnya pengennya sih nggak original, tapi masih belum mampu untuk membayar yang tidak original. Mungkin ada yang mau endorse. Ya dari boleh juga Korea. ya. Boleh juga Kita ya. cuma menerima Korea dan Turki. Wow, Selain wow, itu wow. kita nggak terima. Emang lu mau ke Turki ngapain? Tanam rambut. Rambut lu udah banyak banget, Banyak gila. orang yang nanam rambut di Korea ya. Enggak, di Turki. Di Turki salah. Iya, benar. Kalau misalnya Turki tanam rambut. Benar. Kalau Korea Kalau Korea tuh kayak estetik V-shape, ya, V-shape. kayak V-shape. V-shape ini, hidung, bibir, apalah mata tuh bagus banget kalau di Korea. Sama bagian-bagian yang lain. Gue mau dagu gue kayak Master dari Corbusier. Wow. Kayak Vin Diesel. Enggak Vin Diesel juga sih itu. Bunda bukan bunda. Wah, nyengkat ya. Lagi itu namanya nyengkat. Trending, semuanya branded. Apalagi sekarang ini sosial media tuh kayaknya tempat berkompetisi. Nah. Kan? Momen yang paling berkesan di Insert adalah di tempat kerja manapun saat kamu masuk, orang yang sudah ada lama di sana itu pasti sedikit terkecoh ataupun merasa tersaingi sama anak baru atau ngerasa, aduh kok ini ada anak baru ya, kok ngerti, begitu loh, tau kan? Kayak misalnya kamu mau masuk kantor aja, baru masuk kamu kan ngerasa jiper gitu loh, ini sama-sama marketing nih, tapi dia lebih lama dari gua, pasti dia mau menjatuhkan. Kita ada perasaan seperti itu. Tapi dari Jaslyn, hari pertama casting, gak usah udah masuk ke Insert. Casting, aku inget banget aku ketemu sama Kak Indra Herlambang. Wow, Kak Indra Herlambang, di sanalah aku belajar ikhlasnya dari dia tuh, legowonya luar biasa. Dadanya lapang banget gitu. Dia yang ngasih aku skrip sebelum casting nih, mau masuk studio nih buat casting, dia ngasih aku skrip nih, kayak kalau nggak salah mereka habis insert siang, Kak Indra kasih, nih Jess skripnya, coba deh kamu belajar deh. Ini nih yang ngetik nih agak-agak bingung gue sih ya, ini tuh bingung loh, banyak banget, apa maksudnya? Yang ini tuh bold, ya kan harusnya yang bold kan bagian atasnya doang. Tapi di beritanya juga bold. Terus yang ini kagak. Tapi ini nanti ada yang bold, terus ada yang beda tulisannya. Nah tuh, ya kan? Terus ini space-nya beda. Aduh, kakaknya OCD, jadi nggak bisa kalau ngeliat kayak gitu tuh kayak pengen gue edit, pengen gue masukin ke Microsoft Excel lagi gitu loh. Buat gue edit lagi. Gimana kreatifnya? Aduh. Siapa ini yang ketik ini? Ini buru-buru tapi masih ini dia nih, ini dia. Ariel Ferndan. Nih.
buru-buru tapi dia masih ada gaya. Ada yang 1 hari, ada yang nggak nyampe 24 jam. Iya, Ya nggak kuat dia di on airin soalnya sama Kak Jess galak, dimarahin. Ih, nggak tayang lo nanti lo. Orang kirain aku beneran mama tiri lo. Kau kurang ajar, kau pulang sekarang juga. Tuh kan gitu guys. Enggak, itu tuh supaya kalau misalnya ada film mau cari castingan ibu tiri, langsung bisa. Bisa ya kan? Kamu Tapi masih kayak congratulations ya. Terima kasih. Udah Jadi lama kamu banget. bertahan ya? Udah kontrak? Udah. Family, challenging, and powerful. Karena apa? Ini adalah sebuah media, national TV, program infotainment yang bisa berdiri jalan 20 tahun guys. Oh my God. Coba kasih tahu program mana lagi yang bisa berdiri 20 tahun lamanya yang ngobrolin soal infotainment. You were just some boy I knew, with Converse, me tattoo. I lost myself in the thought of you. Hi guys, I'm Jaslyn Lim. Thank you for watching iDaily with me today, and I'll see you next time. Oh man, I wish I knew